Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka membaca. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sehat selalu dan selalu semangat beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah hari ibadah kita pada Minggu 11 April 2021. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengikut Yesus tidak akan dibiarkan Tuhan tanpa pengharapan. Kita dasari dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Namun sebelumnya kita mendengar dulu pujian pengorbananmu sempurna.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, atas segala berkat rezeki, atas segala kekuatan kesehatan, dan semua yang kami terima daripadamu. Sungguh kami mensyukuri dan memuji memuliakan namamu. Saat ini kembali lagi kami beribadah dan mau merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang akan menanamkan firman-Mu di hati kami, agar tumbuh berbuah dan memuji memuliakan namamu, serta kami ikut serta membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya jam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah dasar renungan kita. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan kali ini adalah, pertama, agar umat Tuhan jangan setengah-setengah atau tanggung-tanggung untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, agar umat Tuhan tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan membolehkan pekerjaannya yang sudah dibentuknya di hati murid-muridnya atau di hati pengikutnya, jangan sampai hilang begitu saja atau menjadi sia-sia. Artinya, apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya jangan sampai sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen dan sudah sejak dari kakek nenek mereka, orang tua mereka sudah Kristen, tetapi masih belum dapat memberitakan Yesus secara sempurna kepada orang lain, atau belum dapat menjelaskan tentang imannya dalam Yesus kepada orang-orang lain. Pengenalannya kepada Yesus sebagai Tuhan masih setengah-setengah atau masih tanggung-tanggung, tidak mengenal Yesus dengan kasih-Nya secara sempurna. Hal inilah penyebab keyakinan dan kepercayaannya kepada Yesus tidak sempurna. Akibatnya, dia tidak hidup dalam Yesus dengan sungguh-sungguh dan tidak hidup dengan konsisten di dalam ibadah tiap minggu di gereja. Tidak ada rasa panggilan yang mendalam untuk selalu berbakti dan menyembah Allah di dalam Yesus. Itulah akibat orang tidak mengenal Yesus secara sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kali ini kita akan membahas firman Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan yang tidak membiarkan pengikutnya tidak lagi percaya kepadanya, atau dalam pengertian Tuhan Yesus tidak membiarkan orang yang sudah menjadi pengikutnya sirna kepercayaan kepada Yesus. Tema kita melalui firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 adalah, pengikut Yesus tidak akan dibiarkan Tuhan tanpa pengharapan. Dalam konteks cerita perikop firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35, di mana dua orang dari murid Yesus
salah seorang bernama Kleopas yang dikatakan tadi di dalam ayat 18 dan di dalam Yohanes 19 ayat 25, di sana juga ada dikatakan tentang Kleopas. Yohanes yang ke-19 ayat 25. Di dalam Yohanes 19 ayat 25 ini, di sini ada diterangkan tentang yang namanya Kleopas. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, kemudian istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi kemungkinan yang dimaksud dengan Kleopas di dalam Lukas 24 ini sama dengan Yohanes 19 ayat 25 ini. Dua orang murid Yesus yang pulang ke kampungnya ke Emmaus, kurang lebih 11 km dari Yerusalem. Orang itu berbincang-bincang tentang yang terjadi kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus mendatangi mereka yang sedang berjalan, menghampiri mereka yang sedang memperbincangkan dirinya. Lalu Yesus menanyakan apa yang dipercakapkan mereka. Kemudian muka mereka tampak muram dan sedih. Tetapi karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, mereka tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Mereka menceritakan hal-hal yang terjadi dengan Yesus sampai penyalipan dan kematian hingga dikubur, serta hal kebangkitan Yesus yang dilihat beberapa perempuan pengikut Yesus yang pergi ke kubur pagi-pagi sekali. Kemudian para pengikut Yesus, perempuan atau wanita ini, mereka bertemu dengan malaikat-malaikat dan malaikat-malaikat itu memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan hal itu dibuktikan murid-murid lain yang juga pergi ke kubur, dan mereka pun juga tidak melihat ada mayat Yesus di dalam kubur itu. Setelah itu Yesus menegur mereka bahwa mereka tidak percaya akan hal yang telah dikatakan oleh para nabi, bahwa Mesias harus menderita lebih dahulu untuk masuk ke dalam kemuliaannya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-26. Kemudian Yesus menjelaskan kembali apa yang tertulis tentang Yesus dari seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, kitab para nabi. Perlu kita ketahui bahwa kitab suci Yahudi terdiri dari 3 bagian, yaitu Taurat Musa, itu adalah Kejadian sampai Ulangan. Kemudian yang kedua 1 dan 2 Samuel, serta 1 dan 2 Raja-Raja dan nabi-nabi lain, kecuali kitab Daniel. Dan yang ketiga adalah tulisan-tulisan kitab selebihnya dari Perjanjian Lama. Salah satu adalah Mazmur. Setelah Yesus menjelaskan tentang dirinya yang sudah diberitakan dalam kitab suci Yahudi, maka mereka sampailah di Emmaus dan dekat rumah Kleopas serta temannya. Mereka mengajak Yesus mampir sebentar di rumah mereka, dan kemudian Yesus menurutinya. Lalu kemudian mereka makan bersama. Dan ketika Yesus mengambil roti serta mengucapkan berkat,
lalu memecah-mecahkan roti itu, kemudian diberikan kepada kedua murid itu, dan setelah mereka menerima dari tangan Yesus roti yang sudah dipecah-pecahkan itu, seketika itulah mata mereka terbuka, lalu mereka mengenal Yesus. Tetapi Yesus segera pergi atau lenyap dari pandangan mereka. Yesus segera meninggalkan mereka. Tadinya mereka tidak dapat mengenal Yesus selama di perjalanan karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, seperti yang dikatakan di ayat 16. Tetapi setelah mereka mengetahui bahwa selama di perjalanan yang menjelaskan tentang Yesus dari kitab suci Yahudi kepada mereka, rupanya adalah Yesus sendiri, maka sangat bersemangatlah kedua murid itu. Dan mereka cepat-cepat menemui ke-11 murid Yesus yang lain. Dan mereka menceritakan perihal bahwa mereka telah bersama Yesus sepanjang perjalanan mereka dari Emmaus, dari Yerusalem sampai ke Emmaus, ke kampung halaman mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita ambil sebagai perenungan dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, selama ada yang menghalangi mata rohani kita dalam mengenal Yesus, sampai kapanpun kita tidak akan mengenal dan tahu dengan sempurna tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa, dan sebagai pemberi hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan tadi, Lukas 26 ayat 16. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa yang paling dia inginkan adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, supaya Paulus beroleh kebangkitan di antara orang mati. Itu yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 10. Rasul sekaliber Paulus yang adalah ahli kitab Yahudi, jika dibandingkan dengan sekarang, Rasul Paulus ini sama dengan seorang profesor teologi dan guru besar di Universitas Teologi. Tetapi Paulus tetap belajar tentang Yesus dengan segala ajaran kebaikan Allah dalam Yesus, segala ajaran yang diajarkan oleh Yesus sendiri, dan juga hal Yesus yang berkorban, menebus, serta menjadi juru selamat bukan saja bagi orang Kristen, tetapi juru selamat manusia. Dan di dalam Yohanes 3:16 yang kita biasa tahu, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ingin saya kemukakan di sini adalah, apakah kita yang bukan seperti Rasul Paulus hendaknya terus belajar tentang Yesus dari firman-Nya, dari membaca Alkitab? Coba kita lihat yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu bahwa Timotius harus berpegang teguh kepada yang sudah dipercayai, yakni tentang Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Timotius dari sejak kecil sudah diajarkan tentang kitab suci oleh ibunya yang bernama Eunike, seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 5.
bahwa ibu Timotius adalah Eunike yang mengajarkan hal kitab suci kepada Timotius. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai dengan 16 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Melalui bahasan ini, kita sebagai umat Tuhan harus belajar tentang pengenalan akan Yesus melalui kitab suci atau Alkitab kita. Kita harus selalu membacanya, kita harus selalu merenungkannya, dan selalu juga berhubungan, berkomunikasi dengan Yesus dalam doa, dalam ibadah, serta dalam bersyukur dan dalam melayani Yesus, sehingga Yesus akan membuka mata rohani kita dan kita dapat mengenal betul-betul siapa Yesus, serta kita akan dapat memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Perenungan yang kedua dalam firman Tuhan yang kita dasari tadi, Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35 adalah, dalam mengikut Yesus, jangan hanya mengharapkan berkat jasmani belaka. Seperti yang dikatakan tadi dalam Lukas 24 ayat 21, di mana di sini kedua orang yang berjalan pulang kampung ke Emmaus mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sejak pembuangan ke Babel, bangsa Israel, sampai datang Israel modern atau sampai kepada bangsa Yahudi di zaman Yesus, Israel modern ini atau bangsa Yahudi ini masih berada di dalam kekuasaan bangsa lain. Mereka tidak pernah merdeka dan mereka tidak pernah jaya lagi seperti kejayaan Raja Daud. Sekarang ini dalam masa Yesus, mereka masih di bawah kekaisaran Roma. Para nabi sudah menubuatkan akan datang Mesias untuk membebaskan bangsa Israel dan memulihkan kejayaan yang dahulu kala dimiliki Israel di zaman Raja Daud. Pengharapan Mesias akan datang yang mereka sebut sebagai pengharapan mesianik. Dan inilah yang dimiliki bangsa Yahudi, termasuk kedua murid Yesus yang bercakap dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Jadi kedua murid Yesus memiliki pengharapan mesianik, memiliki pengharapan duniawi, yaitu ingin atau mengharapkan Yesus itu dapat membebaskan bangsa Yahudi dari kekuasaan Roma. Tetapi kenyataannya Yesus malah dihukum mati. Dihukum mati para imam dan pemimpin bangsa Yahudi. Yang dikatakan tadi Lukas 24 ayat yang ke-20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya.
Kedua murid pun sangat kecewa dan tidak terpenuhi pengharapan mereka akan Yesus. Itulah yang mereka kasih tahu, yang mereka beritakan, yang mereka katakan kepada Yesus di perjalanan ketika Yesus mengiring langkah mereka. Itu adalah suatu motivasi duniawi. Bapak yang saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia tidaklah datang ke dunia ini dari surga untuk memenuhi keperluan duniawi kita, keperluan materi kita, keperluan kebutuhan jasmani kita. Tetapi Yesus datang dari surga ke dunia ini adalah untuk mati, menebus dosa kita, menebus dosa manusia, sehingga manusia itu terbebas dari hukuman Allah. Tetapi Yesus sudah mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya dari kubur, serta membuktikan dirinya sudah bangkit dari kubur dan hidupnya sudah diperlihatkan kepada pengikutnya, khususnya kepada murid-muridnya, serta kepada kedua orang yang pulang ke Emmaus ini. Yesus, Tuhan kita, tentu tidak senang bila mana ada umatnya yang mengikutinya hanya untuk mengejar kebutuhan jasmani belaka. Sebagai bukti kita lihat bahwa Yesus tidak senang dengan motivasi ini. Kita membaca dulu Yohanes 6 ayat 25. Di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 29 dikatakan demikian. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan," saya baca ulang, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Yesus tidak senang orang mencarinya untuk mendapat berkat jasmani belaka. Yesus ingin umatnya percaya kepadanya bahwa Yesus adalah yang diutus Allah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Seperti yang dikatakan dari Yohanes 6 ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Jadi kita harus menghindari motivasi ini, bahwa kita hidup di dalam Yesus hanya untuk menginginkan, mengharapkan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat kebutuhan hidup kita. Tuhan sangat tidak senang dengan motivasi itu. Tuhan ingin kita untuk mempercayainya sebagai utusan Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita, untuk memberikan
kehidupan yang baik kepada kita. Dan yang ketiga, sebagai perenungan kita dari firman Tuhan ini adalah Yesus merubah pengharapan umatnya menjadi pengharapan yang kekal. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 24 ayat yang ke-30 tadi, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yesus membuka mata rohani kedua muridnya dengan memperagakan pelayanan perjamuan malam, seperti yang diriwayatkan dari Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Dalam perjamuan malam ini Yesus mengarahkan mata rohani murid-muridnya kepada pengorbanan Yesus sampai mati di kayu salib untuk menjadikan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Demikian juga kedua murid Yesus setelah menerima perjamuan atau roti yang dipecah-pecahkan Yesus, dan setelah mereka makan, maka mata rohani mereka terbuka lebar-lebar sehingga mereka mengenal betul guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin agar kita mengarahkan diri mengikut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Jangan hanya menginginkan keperluan hidup sementara atau kebutuhan hidup jasmani belaka. Marilah kita lebih bersemangat dalam mengikut Yesus, karena Yesus sudah bangkit dari kuburnya serta telah mengalahkan kematian. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita terus belajar tentang Yesus Juru Selamat kita melalui membaca Alkitab secara rutin, serta selalu bergaul dengan Yesus dalam doa, dalam syukur, serta dalam ibadah dan dalam melayaninya. Demikian juga marilah kita arahkan pengharapan kita kepada Yesus, agar kita ikut serta dalam kebangkitannya, seperti yang dikatakan tadi dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, yaitu keinginan daripada Rasul Paulus hanya satu, yaitu mengenal Yesus dengan segala kuasa kebangkitannya, supaya dia ikut serta di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dan terakhir, selalulah memiliki pengharapan yang kekal, yaitu pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dan memberkati seluruh umat-Mu semua, agar selalu berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk mengenal Yesus dengan baik dan benar,
melalui bacaan firman Tuhan di dalam Alkitab. Demikian juga mengenal Yesus dengan bergaul, melalui doa, melalui ibadah, melalui syukur, melalui melayani Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua, supaya kami selalu mengarahkan mata rohani kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan supaya kami terhindar dari motivasi bahwa kami menjadi umat Yesus, kami mau percaya kepada Yesus, kami mau mencari Yesus hanya untuk kebutuhan jasmani kami bisa terpenuhi. Tuhan, jauhkanlah kami dari motivasi ini dan berkatilah kami semua supaya kami menjadi pengikut Yesus yang setia, yang sungguh-sungguh hanya ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan berkatilah supaya kami dapat memberitakan tentang iman percaya kami, tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, adalah juru selamat manusia, adalah penebus dosa, yang adalah pemberi hidup yang kekal kepada orang-orang lain. Kami berdoa Tuhan memberkati umat-Mu semua dalam usaha dan pekerjaan. Berikanlah rezeki yang baik dan berkati semua supaya selalu sehat. Jauhkan kami dari virus COVID-19 dan berkati saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, baik yang sakit yang masih ada di rumah sakit, bahkan yang sudah di rumah tapi masih belum sembuh. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkanlah. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan tangan-Mu yang penuh dengan cinta kasih, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, Tuhan tumpangkan tangan-Mu kepada mereka, saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Supaya semua sehat, supaya semua beraktivitas, supaya semua ya Tuhan bisa melakukan segala pekerjaannya maupun pelayanannya. Kami berdoa Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan memberkati gugus tugas untuk bisa membuat tidak ada lagi COVID-19 di Indonesia ini. Berkatilah juga ya Tuhan program vaksin yang sekarang ini yang sedang berjalan supaya semua Tuhan bisa tervaksin, baik dari manula sampai anak remaja dan anak-anak. Semua kami serahkan kepadamu, supaya kami ya Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia ini, kami semua memperoleh imun yang baik. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang saat ini tidak mendapat pekerjaan atau belum mendapat usaha atau pekerjaan. Tuhan memberkati supaya semua memperoleh pekerjaan, memperoleh usaha, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Tuhan berkati kami supaya selalu bersyukur kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu, atas segala berkat-berkat rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami ya Tuhan selalu ingat bahwa rezeki dan segala berkat yang kami terima itu bukan dari hasil usaha kami sendiri, tapi dari berkat kasih karunia Tuhan. Melalui usaha, melalui dagangan kami, melalui pekerjaan kami. Kami serahkan hidup kami semua kepadamu. Tuhanlah memberkati pelayanan kami, memberkati kami semua para pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah, Tuhan berikan hikmat kepintaran, jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik, berkati yang sampai kepada anak yang masih balita, bahkan yang baru lahir. Tuhan berkati semua supaya tumbuh baik sehat, dan Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan kepintaran, serta Tuhan isi hati anak-anak-Mu semua untuk takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.